Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih mahasiswa telah gabung semua dari 10 mahasiswa yang ada. Hari ini kita akan melakukan review ataupun evaluasi dari pertemuan yang pertama sampai ke-6. Itu berkaitan dengan materi maupun penugasan yang sudah kami berikan. Ya. Demikian juga nanti untuk di akhir pertemuan ini nanti juga Anda punya tugas untuk mengerjakan soal secara keseluruhan, ya, multi ganda itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan 6. Ya. Sebelumnya, apakah suara saya didengar dengan baik? Halo? Dengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Ya, terima kasih. Jadi nanti setelah ini Anda akan mengerjakan untuk kaitannya dengan soal latihan dari pertemuan pertama sampai 6, yaitu 30 soal. Nah, nanti waktunya itu tidak seperti biasanya sebentar, itu nanti pakai sampai hari ini ya, jam 12 malam ya. Nanti kalau Anda buka di MyBest, di e-learning, maka nanti Anda akan menemui jadwal di sana, mulainya mengerja setengah 8 sampai jam 12. Nah, mohon itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya, kaitannya dengan mengcover dari total nilai yang sudah Anda dapatkan dari soal-soal dari pertemuan pertama sampai ke-6 ya. Jadi kalau kita bisa lihat kaitannya dengan jadi untuk kaitannya dengan latihan yang diberikan ya, itu hasilnya seperti ini ya. Jadi ini, jadi dari pertemuan pertama ini 10 mahasiswa mengerjakan semua, kemudian yang kedua ini 1 orang tidak mengerjakan ya. Nah, kemudian mengerjakan semua, kemudian pertemuan keempat ini mengerjakan semua. Nah, pertemuan 5-6 itu hanya 4 mahasiswa itu ya. Ini nah, jadi kalau diakumulasi kan jadi sedikit gitu ya, kaitannya dengan tugas-tugas kaitannya dengan penyelesaian soal-soal dari materi 1 sampai 6. Karena ini kan sebenarnya kaitannya dengan soal multiple ganda ini kan saya kira mudah sekali ya, karena dosen itu membuat soal itu sudah sekaligus menunjuk itu soal dan jawaban itu pada halaman berapa, pada slide berapa gitu. Jadi tidak mungkin keluar dari materi itu, dari slide itu gitu ya. Jadi saya kira mudah sekali, tinggal Anda siap enggak gitu ya. Kaitannya dengan waktu yang diberikan 5 soal itu dalam waktu 30 menit gitu ya. Jadi secepat mungkin. Jadi tidak hanya bisa mengerjakan, tapi bagaimana itu bisa dikerjakan dengan cepat ya. Nah, maka nanti untuk mengcover ini tolong nanti mengerjakan yang 30 soal itu nanti, yang setengah 8 sampai jam 12 ini mohon untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, supaya nanti bisa mengcover dari pertemuan sampai 6 ini yang mungkin tidak mengerjakan soal itu gitu ya. Nah, saya bisa toleransi di situ ya. Nah, kemudian ya kaitannya dengan penilaian itu perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan bahwa ini prosentasenya untuk kaitannya dengan UTS sama UAS ya. Ini saya kira paling besar ya. Jadi UTS ini 25. Nah, UTS ini ya itu nilai yang diberikan oleh sistem. Jadi tergantung dari kemampuan Anda ya, penguasaan Anda di dalam materi yang diberikan, kemudian kaitannya dengan soal-soal nanti yang diberikan UTS nanti sesuai jadwal yang diberikan. Ini 25% ya. Jadi ini kami tidak bisa bantu di situ ya. Jadi ini kan dari sistem. Kemudian untuk UAS ya, untuk kaitannya dengan metodologi penelitian, ini adalah berupa proyek. Ya, ini 30% paling tinggi ya, 30%. Nah, saya lihat kaitannya dengan tugas yang diberikan, ini Anda kurang ya, responsibility kurang ya, tanggung jawabnya kurang kaitannya dengan penugasan yang diberikan. Padahal saya sudah selalu tekankan untuk step by step gitu ya, progresnya selalu dilaporkan gitu ya. Maka nanti kalau kaitannya dengan penugasan ini nanti akan
saya berikan contoh ya dari mahasiswa kakak kelas Anda yang kemarin ya, itu nanti saya share di grup kita, kemudian nanti tolong dipelajari gitu ya. Nah, nanti laporannya paling tidak seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya saya inginnya nanti itu progres setiap minggu gitu ya. Nanti saya koreksi, saya kembalikan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau tatap muka dulu itu lebih mudah karena apa? Habis nanti UTS itu biasanya presentasi. Jadi laporannya sudah jadi. Nah, ini karena mungkin pandemi dan sebagainya, karena virtual dan sebagainya, sehingga Anda kurang respect ya terhadap setiap tugas yang diberikan. Nah, nanti kita toleransi, monggo nanti secepatnya untuk menyelesaikan laporan itu, ya. Nah, nanti kita akan evaluasi. Nah, kemudian nanti untuk kaitannya dengan presentasi, nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Apakah nanti itu secara langsung, pakai Zoom, atau mungkin nanti saya hanya minta kaitannya dengan rekaman daripada presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, nanti untuk presentasi itu masing-masing kelompok itu harus bersinergi ya. Jadi dua-duanya ya, setiap kelompok harus presentasi gitu ya. Nah, untuk pembagian tugas nanti dipersilahkan ya untuk masing-masing kelompok ya. Nah, nanti saya sampaikan apakah nanti itu lewat Zoom atau mungkin hanya lewat video saja, tergantung dari progres dari pengumpulan penelitian Anda gitu ya. Saya akan melihat dari situ. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan nilai tugas, ya ini saya kaitannya dengan tadi nilai soal-soal pilihan ganda dan penugasan yang lainnya. Jadi ini 25%, ini 30%, ya, kemudian absen 20%, ya, absen kalau masuk terus nilainya 100, berarti dapat 20, kemudian ini nilai tugas terkait dengan tugas-tugas yang kita berikan. Nah, nanti tolong untuk soal-soal yang terakhir, untuk yang kuis yang terakhir, yang 30 soal itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, kemudian ini mengingatkan lagi untuk kaitannya dengan outline tugas akhir. Ya, jadi saya memang langsung ke tugas akhir supaya apa? Di dalam tugas penelitian ini Anda nanti sudah bisa merasakan nanti kalau Anda misalnya kaitannya dengan tugas akhir atau skripsi yang Anda ambil. Ya. Jadi sudah merasakan. Kalaupun nanti misalnya itu sama pembimbing itu setuju untuk dipakai, itu lebih mudah. Ya, karena Anda sudah menguasai kaitannya dengan materi yang nanti akan Anda angkat di dalam tugas akhir tersebut atau skripsi tersebut, ya sehingga akan lebih cepat di dalam mengerjakan tugas akhir nanti. Tetapi sekali lagi bahwa kaitannya kelayakan tugas akhir itu apakah nanti itu pembimbing atau tidak itu tergantung dari pembimbing, ya. Tapi paling tidak itu kita sudah mengarah kepada bagaimana nanti membuat sebuah tugas akhir, ya. Makanya tugasnya itu metode penelitian mengacu kepada outline yang ada di dalam tugas akhir. Ya, alternatif yang pertama ini adalah rancang bangun sistem informasi akuntansi, kemudian yang kedua adalah penerapan software akuntansi, silakan nanti menggunakan Sahir, Mayap atau yang lainnya, dan kemudian yang terakhir adalah aplikasi program interaktif, ya, mobile dan seterusnya, ya. Nah, untuk sistematikanya itu sebenarnya kan sudah ada di sana ya di dalam buku panduan ya handout untuk tugas akhir skripsi sudah ada gitu ya. Sudah ada. Jadi saya kira hampir sama ya, ini hampir sama. Ya, hampir sama. Cuma nanti kalau kita lihat ke dalam lebih detail lagi, ini ada perbedaan di sana. Penekanannya akan berbeda. Kemudian kaitannya metodologi yang digunakan akan berbeda. Nah, itu Anda bisa pelajari di handout ya untuk tugas akhir maupun skripsi. Ya, khususnya untuk sistem informasi akuntansi. Itu sebenarnya sudah ada semua di sana. Ya. Tinggal Anda pemenuhan dari tugas itu dikerjakan dengan baik apa tidak. Saya kira tidak terlalu susah ya karena contoh-contoh juga sudah banyak. Ya. Nah, nanti juga saya berikan contoh dari hasil tugas akhir dari kakak kelas Anda ya. Tetapi kemarin saya hanya batasi untuk yang rancang bangun sistem ya. Nah, jadi nanti contohnya hanya untuk kaitannya dengan rancang bangun sistem. Nanti paling tidak sistematikanya seperti itu. Nah, nanti tolong untuk kaitannya dengan setelah ini nanti Anda kerjakan soal latihan ini ya. Teman 7, ini ada 30 soal Anda kerjakan nanti sampai jam 12, ya mulainya setengah 8. Nah, kemudian untuk tugas laporan penelitian, ya, yang saya mengacu kepada outline dari tugas akhir skripsi sistem informasi akuntansi,
ini mohon dicermati ya kaitannya dengan sistematika yang ada di sana. Ya, saya kira tidak terlalu susah, tinggal Anda punya waktu apa Anda meluangkan waktu apa tidak untuk mengerjakan itu. Nah, ini akan saya berikan kaitannya dengan contoh ya kakak kelas Anda yang kemarin gitu ya. Ya, ini ya. Contohnya ini ya. Jadi judul, kemudian di sini ya ada logonya, kemudian sini nama mahasiswanya 1 2 ya. Nah, kemudian ada kata pengantarnya, ini silakan nanti redaksinya bisa diupdate ya. Paling sudah ada contohnya di situ ya. Nah, kemudian daftar ini sudah sesuai dengan outline di tugas akhir ya maupun skripsi gitu ya. Jadi ini sudah sesuai gitu. Jadi tinggal nurun aja gitu ya isinya ini. Ya, ini ada kata pengantar, ini ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar simbol, daftar gambar, daftar tabel, lampiran ya. Nah, kemudian ini pendahuluan ya, kemudian ada ini kaitannya dengan umum ya, kemudian maksud dan tujuan dan seterusnya. Dan di sana juga sudah dijelaskan ya di dalam buku panduan itu. Anda tinggal mengisinya seperti apa, metode penelitian dan seterusnya ya. Ini sudah ada panduannya hampir sama semua di situ ya untuk kaitannya dengan outline yang ada. Cuman penekanannya nanti beda gitu ya karena metodenya beda. Nah, ini mungkin kalau simbol-simbol lampirkan ya dilampirkan simbol-simbolnya. Nah, ini kaitannya dengan penulisan nanti kalau tugas akhir nanti skripsi ya kalau ini enggak apa-apa ya Anda misalnya copy paste enggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau yang tugas akhir sungguhan ya skripsi sungguhan Anda tidak boleh yang ngambil gini nih ya. Jadi ini harus diketik ulang, tidak boleh copy paste ini jadi blawur gitu ya. Ini blur kan gitu ya, gambarnya jadi blur gitu. Nah, tidak boleh ya. Jadi nanti ini tetap diketik ulang, simbolnya juga dibuat lagi ya sehingga betul-betul itu tulisan kita gitu ya. Ini daftar gambar ya. Nah, kemudian yang Anda gunakan nanti tergantung daftar tabel ya. Nah, kemudian nanti ini katanya dengan lampiran ya supaya Anda terbiasa juga nanti dokumen masukannya seperti apa ya. Kemudian untuk dokumen keluarannya seperti apa. Ya, kemudian ini untuk kaitannya dengan software yang digunakan, Anda boleh lampirkan boleh tidak. Kemudian daftar riwayat hidup ya, masing-masing kelompok ya, dicantumkan semua. Kalau 2 orang ya 2 orang dicantumkan. Ini keterangan riset. Jadi nanti Anda harus mencantumkan untuk keterangan riset ya di akhir laporan ya. Nah, Anda kan sudah kerja semua ya, silakanlah nanti di mana supaya Anda punya apa bukti lampiran kaitannya dengan surat keterangan gitu ya. Ini isinya tadi dari sistematika tadi. Ya. Nah, ini isinya maksud tujuan dan seterusnya. Ya, ini metode penelitian dan seterusnya isinya apa. Nah, ini nanti akan saya share ya di grup ya. Anda bisa ya paling tidak punya gambaran lah untuk kaitannya dengan nanti laporan penelitian yang diinginkan seperti apa gitu ya. Karena memang saya langsung mengacu kepada outline daripada tugas akhir khususnya di program studi sistem informasi akuntansi. Ya. Jadi ini menyesuaikan dari sistematika yang ada tadi itu. Nah kemudian untuk lampirannya, ya, contoh lampirannya ini ya. Jadi untuk ini ya masukan ya. Jadi kaitannya dengan koperasi simpan pinjam untuk masukannya ini kaitannya dengan form-form yang ada di situ. Ya, ini kaitannya dengan lampiran-lampiran. Nah, ini ya. Nah, kemudian itu kaitannya dengan keluaran nanti outputnya seperti apa ya. Nah, ini yang nanti Anda akan sistemkan gitu. Ya, ini nanti sistem yang digunakan, kemudian sampai kepada surat keterangan ya. Ini. Nah, ini untuk kaitannya dengan tarif hidup, silakan nanti cantumkan situ semua. Nah, kemudian ini ya ini lampiran yang terakhir tadi ya, tarif hidup. Tuh, jadi mohon nanti untuk segera mengerjakan tugas itu supaya bisa saya review gitu ya. Kalau mungkin saya secara keseluruhan juga tidak apa-apa ya, jadi supaya
jadi satu kesatuan gitu ya, terintegrasi sehingga nanti evaluasinya lebih mudah. Tapi Anda harus segera lari cepat untuk bisa menyelesaikan tugas penelitian ini ya, yang mengacu kepada tugas akhir dari outline yang diberikan oleh DSI gitu ya. Oke, saya kira itu karena mengingat waktu dan sebagainya, Anda mungkin taruh dan sebagainya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung saja di unmute untuk speaker-nya, mic-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan nanti untuk soal yang quiz ya itu 7:30 kalau salah ya, kalau Anda lihat di e-learning-nya itu mulai 7:30 sampai jam 12 ya hari ini. Nanti kalau lebih itu ya nanti udah ketutup ya. Itu bukan saya yang menutup, tetapi karena sistemnya sana yang menutup. Saya hanya memberi ring waktu sekitar 3,5 jam. Ada pertanyaan mungkin? Yang di e-learning-nya itu bentuknya link ya Pak ya? Link ya, link. Jadi langsung nanti kan saya gunakan Google Form itu. Ya. Iya. Nah, itu nanti langsung diklik langsung formnya keluar langsung dijawab. Siapa? Langsung submit ya Pak kalau sudah selesai. Ya, langsung submit ya. Begitu sudah selesai, yakin ya. Itu kan saya masih bisa memperbolehkan kalau di ujian kan mungkin tidak bisa maju mundur ya. Kalau ini kan Anda bisa naik turun, ya, evaluasi lagi. Kalau yang ragu-ragu yang tadi ditinggal atau masih ragu-ragu bisa dipelajari lagi, kemudian diberikan jawaban yang paling tepat. Supaya nanti di akhir ini, ya, di akhir pertemuan ke-7 ini Anda memperoleh nilai yang baik. Ya, kalau saya prinsipnya menolong lah pada mahasiswa gitu ya, karena sudah kerja semua ya. Kenapa itu kalau sudah kerja itu toleransinya lebih longgar? Ya karena tidak kompetisi lagi ya. Jadi Anda tidak perlu kompetisi untuk mencari pekerjaan. Anda hanya meniti karir kan gitu ya. Beda dengan yang model reguler ya, yang kelas belum bekerja itu. Karena nanti itu harus betul-betul digodok betul ya. Kalau enggak diketati gitu nanti itu untuk kompetisi dengan yang lain akan jadi masalah gitu ya. Ya. Karena kompetitor yang lain mestinya mungkin lebih baik ya kalau kita tidak betul-betul siap ya untuk berkompetisi dengan alumni atau lulusan yang lainnya. Kalau kaitannya dengan pandemi seperti ini, belajar sendiri, mandiri, apalagi sekarang menterinya mencanangkan untuk kampus merdeka, itu sebenarnya kan era Anda itu pas gitu ya. Kalau dulu saya sering juga ya, dosen itu keluar negeri, kemudian 1 semester baru pulang, itu tidak pernah tatap muka sama sekali. Nah, kalau saya dulu kan repot ya. Karena apa? Dulu saya itu tidak ada internet dan sebagainya gitu. Saya semuanya ke textbook ya, tahun 84 itu. Tahun 84 itu semuanya orientasinya ke textbook. Jadi dosen itu mengarahkan bukunya ini, ya textbooknya ini dipelajari, ya bab sekian sampai sekian, saya pulang ujian. Ya, jadi saat itu kita diberi kebebasan betul gitu ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan absensi pun ya, saya saat kuliah dulu ya, zaman dulu itu tidak penting. Jadi saat itu tidak mementingkan itu mau masuk silakan, tidak silakan gitu ya, zaman dulu ya. Itu dalam rangka apa? Untuk supaya apa? Punya tanggung jawab secara pribadi gitu. Oh, saya butuhi mahasiswa gitu. Saya butuhi mahasiswa, bukan dosennya gitu ya. Kalau dosen kan karena tanggung jawab, kewajiban gitu. Mahasiswa yang butuh gitu. Jadi saya dulu mau absen tidak masalah. Saya tidak pernah absen itu bisa dapat A. Tidak pernah masuk bisa dapat A. Sepanjang saya waktu diuji itu bisa. Berarti kalau tidak pernah kuliah, kemudian ternyata diuji itu bisa dapat 100, dapat A, berarti pinter gitu. Ya, berarti pinter gitu. Artinya apa? Secara otodidak dia bisa mengembangkan sendiri. Memang yang diarahkan kaitannya dengan pembelajaran sekarang kan modelnya seperti itu. Ya, jadi berbasis kepada murid mahasiswa gitu. Jadi kalau partisipasi mahasiswa tidak begitu baik, ya pasif dan sebagainya, ya akan stuck di situ. Ya. Jadi diberi kekuasaan di luasa ya, keleluasaan untuk Anda bisa mengembangkan secara itu. Kalau ini kan metode kan saya kira sangat-sangat mudah ya, karena
pakem gitu ya, katanya hal-hal yang sifatnya itu baku gitu ya, harus seperti ini, harus seperti ini sebagainya gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan adalah kaitannya dengan referensi yang Anda gunakan, yang Anda pakai gitu ya, untuk mengembangkan kaitannya penulisan yang akan Anda lakukan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada ya nanti kita cukupkan, kita foto dulu untuk bukti ya. Jadi karena ini kan saya juga ngikuti dari BSI saja untuk Zoom itu ya, itu adalah apa? Pertemuan pertama, kemudian ke-7, nanti 9 lagi, kemudian 15 ya. Itu. Ada pertanyaan? Ini. Kalau enggak, kita akan akhiri. Sebelumnya kita foto dulu ya. Untuk laporan saya nanti. Silakan videonya diaktifkan semua supaya kelihatan betul-betul hadir gitu. Saya lihat kelihatannya untuk laporannya ini tolong ya untuk dipercepat ya. Untuk kaitannya dengan laporan itu mengacu kepada handout ya, yang sudah kita berikan linknya, itu juga saya berikan lagi ini di materi ya. Materi saya ganti untuk kaitannya dengan apa panduan atau handout dari penyusunan tugas akhir. Gitu. Oke, Mbak Rina, belum? Mbak Prames? Mbak Anita? Yuk, sedelok tok wae. Kuotanya enggak selate. Ya, saya maklum, saya juga dulu dari orang enggak punya ya. Saya aja dari 7 saudara ya. Itu saya sendiri yang jadi sarjana. Ya, itu karena apa? Ya, karena spirit itu, semangat itu ya, untuk merubah gitu ya, merubah hidup gitu ya. Ya, makanya saya dari SD itu sudah siap-siap gitu ya. Dari perguruan tinggi yang tidak bayar gitu ya. Kalaupun bayar itu yang murah ya saat itu sebelum BHMN ya, itu negeri ya seperti ITB, UI, Gajah Mada. Saya kan dari Gajah Mada ya. Itu murah sekali bayarnya. Saat itu saya hanya bayarnya 20.000 gitu ya. Itu saya ngelesi 5 orang itu selesai. Ya, ngelesi sekali 5 orang bayar 1 semester selesai. Jadi yang penting sekarang pada masing-masing gitu ya. Ini sekarang apalagi pandemi itu kalau tidak Anda sendiri yang proaktif ya repot. Mbak Prames sudah belum ini? Oke, enggak apa-apa ya, pakai nama enggak apa-apa ya. Ada screen ya. Baik, 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tan yang manis. 1, 2, 3. Baik, saya kira cukup ya. Ada kurang lebih mohon maaf. Dan mudah-mudahan nanti nilai akhir Anda itu baik. Oke, saya kira Baik, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, boleh berkat. Selamat malam ya. Selamat belajar. Oke, saya live ya.